Shalom Bapak Ibu, kasih semua. Kita percaya pagi hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita mau mengucap syukur Bapak Ibu saudara kasih. Kita mau baca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Kita baca pelan-pelan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia Bapa kita. Ya, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, baik dengan perkataan kita, dengan ucapan bibir kita, atau dengan tindak tanduk perbuatan kita, itu harus dilakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil kita mengucap syukur kepada Dia yang adalah Allah Bapa kita. Saudara, kalau dalam minggu-minggu ini kita diajar, diingatkan untuk selalu mengucap syukur, ya. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Mengucap syukur bukan hanya pada saat ulang tahun, bukan saja pada saat akhir bulan kita terima gaji, bukan pada saat jabatan kita dipromosikan, bukan pada saat menempati rumah baru, tapi mengucap syukur adalah dalam segala hal. Ya. Hari ini kita diingatkan kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, nah kita harus melakukannya dalam nama Tuhan Yesus sambil terus kita mengucap syukur. Nah itu yang Tuhan kehendaki, ya itu yang Tuhan mau, ya, sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita, ya. Saudara keluar rumah di tengah-tengah pandemi, saat saudara mau bekerja keluar rumah, ada ucapan syukur, ya, bukan ucapan ketakutan. Aduh gimana nih, nanti di tengah jalan kalau ketemu COVID gimana? Ya nggak apa-apa saudara. Waktu kita mengucap syukur, ya, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus saya akan berangkat bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akan pergi ke kota A, saya akan pergi ke kota B, saya akan bertemu dengan klien si A, klien si B, saya akan bertemu dengan nasabah, saya akan bertemu dengan rekan bisnis saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seru ucapkan itu. Percaya, kita tetap waspada, kita tetap melakukan 3M, dan juga kita boleh tetap beriman teguh kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan meluputkan kita semuanya dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Umat Israel bersungut-sungut, dia menentang akan otoritas Allah. Dianggap, Tuhan ini gimana? Lebih baik saya ada di Mesir. Itu bersungut-sungut, saudara. Itu Tuhan marah. Tuhan tidak senang, ya. Kalau kita mengucap syukur, kita bergembira. Kalau kita bersungut-sungut, itu kita jadi lemas. Di tengah-tengah pandemi yang ada, seharusnya imunitas kita, daya tahan tubuh kita naik, ya, bukannya jadi turun. Kalau kita mengucap syukur, hati kita bergembira, hati kita limpah dengan syukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara boleh minum vitamin C, minum vitamin E, minum makan makanan yang bernutrisi, boleh, bukannya nggak boleh, bukannya dilarang, silakan, ya. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur, ya. Kita jangan sampai ketakutan, kita jangan sampai diintimidasi oleh si COVID-19. Seharusnya kita tetap tegar di dalam Tuhan. Kita melangkah, kita keluar rumah, ya, kita ucapan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, ya. Kita baca juga dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15.
Yang pertama, saudara, kalau kita mengucap syukur, ya saudara baca di sini, saya bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, bibir kita harus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai ada semutan keluar, ya. Tapi bibir kita boleh memuliakan namanya, ya. Besar kasih setiamu Tuhan, ya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, tingginya jauh mengatasi langit, ya. Dalamnya tidak dapat ku selami, ya. Kasih setiamu besar selamanya. Saudara, kalau saudara bisa katakan begitu, ya, saudara berpikir, oh Tuhan hebat, ya. Tiada terukur Tuhan besar kasih setiamu. Di tengah-tengah pandemi yang ada, aku masih merasakan besar kasih setiamu. Kasih setia Tuhan besar, saudara. Sebelum pandemi, kasih setia Tuhan besar untuk umat-umat Tuhan yang percaya. Di tengah-tengah pandemi, kasih setia Tuhan tetap besar untuk selamanya. Ya, itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi kita mempersembahkan ucapan syukur itu secara totalitas. Hati yang bersyukur dari dalam relung jiwa yang memuji Tuhan, ya. Akhirnya mulut kita bersorak, bibir kita mengucapkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada seorang teman di tengah-tengah pandemi, profesinya sebagai seorang ojek online atau ojol. Dia selalu ojek yang untuk membawa orang. Nah, di tengah-tengah pandemi awal-awal itu aplikasi untuk membawa orang itu di off kan, ya, sementara nggak bisa dulu bawa penumpang. Jadi yang hanya bergerak yang bawa barang. Bagaimana? Apakah rezeki dia tertutup? Apakah dia tidak ada penghasilan? Saudara, Tuhan bisa buka jalan. Ya. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya. Saudara tahu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat kue, makanan dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan berikan hikmat sehingga istrinya bersama dengan tetangganya bisa membuat kue ketawa. Kue dengan wijen, kuenya berkah. Kue aja bisa ketawa, saudara. Jadi mukamu jangan sampai cemberut di tengah-tengah pandemi yang ada. Kita harus mengucap syukur, kita harus riang gembira, ya. Ini kue ketawa ini kalau dimakan bisa membuat orang tertawa. Ya. Jadi si pengemudi ojol ini, istrinya dan tetangga yang ada itu membuat kue ketawa. Akhirnya setelah dia buat, dia kemudian kirimkan kue ketawa itu, hasilnya apa, saudara? Hasilnya dia bisa riang gembira. Dia seisi rumah ketawa dengan adanya berkat Tuhan yang Tuhan kirimkan melalui usaha kue ketawa, ya. Jadi jangan sampai kita terintimidasi oleh si COVID-19. Biarlah mulut kita mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya. Jangan sampai ucapan bibir ini bukan memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi kita malah memuliakan nama iblis, ya. Jangan, saudara. Saudara dusta, kalau saudara berdusta, saudara berbohong, itu yang nama yang dimuliakan itu simbolis, si iblis, bukan memuliakan nama Tuhan, ya. Karena bapa dari segala dusta adalah iblis, ya. Jadi biarlah melalui hati kita yang bersyukur, jiwa kita yang memuji, ya, sehingga keluar dari mulut kita yang bersorak-sorai, keluar ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya. Kami bersyukur di tengah-tengah COVID-19 ini, ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, kita mau baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya. Jadi, saudara,
kita mengucap syukur, kita beribadah kepada Tuhan. Bukan saudara berpikir, udahlah di rumah aja, kita udah nggak usah beribadah, kita diam-diam aja di rumah, ngapain pakai Zoom, pakai apa segala macam, nggak usah. Saudara jangan, ya. Kalau kita mengucap syukur, selain ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, saudara ajak seluruh keluarga yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu adalah perayaan ucapan syukur saudara, karena sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan sudah menolong saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam usaha bisnismu, Tuhan sudah tolong. Ya, kesehatanmu, keluar masukmu, Tuhan sudah jaga. Ya, saudara harus ajak keluarga di rumah. Ya, harus seperti Maria, ya, duduk tenang, dengarkan perkataan-perkataan Yesus. Kalau si Marta masak, ya, si Marta sibuk, ya, dengan urusan-urusan lain, ya. Aduh, gimana tuh? Kompornya masih nyala, lari belakang, matiin kompor, ya. Saudara, sebelum masuk dalam ibadah, kalau saudara hormat, takut akan Tuhan, itu semuanya diberesin dulu, ya. Boleh menyiapkan makan siang sebentar habis kita ibadah, makanan sudah tersedia, itu baik saudara, ya, bagus, boleh, ya. Tapi jangan tengah-tengah ibadah saudara menyiapkan makan siang. Tadi nggak keburu nih, belum sarapan, tengah-tengah ibadah, karena ibadahnya ibadah Zoom, videonya dimatiin, bisa sambil minum kopi, makan singkong rebus. Ya, saya juga suka setelah singkong rebus sama kopi, suka saya. Tapi kalau lagi ibadah seperti ini, nah itu jangan, ya. Sebaiknya sebelum ibadah saudara sudah sarapan, sudah mandi, sudah siap-siap, sehingga waktu masuk ibadah, waktu saudara bersyukur, saudara masuk dalam ibadah bersama keluarga, itu semua sudah siap, ya. Itulah adalah cara yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi hal yang kedua, dalam kita mengucap syukur, ya, kita harus menaikkan doa syafaat. Jangan doanya doa untuk kita terus secara pribadi. Tuhan, tolong keluarga saya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, dompet saya tipis Tuhan. Tolong ditebelin lagi Tuhan, diisi lagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang boleh menjadi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Tapi engkau jangan ego, ya, harus menaikkan syafaat bagi orang lain. Ucapan syukur untuk semua orang, ya, berdoa dengan ucapan syukur yang harus dinaikkan, berdoa untuk raja, untuk pemerintah kita, ya. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, jangan sampai hanya tertuju kepada diri sendiri, ya, tapi kita harus menaikkan doa, ya. Naikkanlah permohonan doa syukur, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, ya. Jadi untuk semua orang, ya, untuk raja-raja, untuk pembesar, untuk pejabat, ya, untuk presiden, untuk gubernur, ya, bahkan sampai lingkungan yang pemerintah yang terkecil, ya, kita harus lakukan. Kalau kita keluar rumah, saudara, di lingkungan di mana engkau berada, di jalan mana engkau berada, di komplek mana engkau berada, saudara harus buka mulut, saudara harus berdoa, Tuhan berkati lingkungan ini, Tuhan berkati komplek ini, ya. Di mana engkau, di komplek mana engkau berada, kesejahteraan komplek itu adalah kesejahteraan engkau juga. Kesehatan komplek itu adalah kesehatan engkau juga, ya. Engkau berdoa untuk kota Jakarta, maka kesejahteraan kota Jakarta, ya, keamanan kota Jakarta
Kesehatan Kota Jakarta adalah kesejahteraan, ketentraman, kesehatan engkau juga. Naikkan syafaat dengan ucapan syukur untuk kota di mana kita berada, untuk negara di mana kita berada, untuk lingkungan di mana kita berada. Kita percaya melalui syafaat, melalui doa syafaat, melalui ucapan syukur yang kita naikkan, di dalamnya Allah yang turut bekerja. Di dalamnya Allah yang memberikan kesejahteraan. Di dalamnya Allah yang menyelesaikan untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak mampu. Hal yang keempat, saudara, 2 Korintus 9 ayat ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, kita bersyukur, ya, kita harus bisa berbagi. Kita melakukan pelayanan kasih. Kalau gereja kita minggu yang lalu berulang tahun ke-29, gereja umat-umat Tuhan yang ada bisa mampu berbagi kasih dengan yang lain, itu adalah melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, ada pelayanan-pelayanan terpencil, ya, melalui gembala sidang saudara, Pak Yuyung kirimkan bantuan kepada gereja-gereja lain, gereja-gereja yang membutuhkan mesin diesel, gereja-gereja yang membutuhkan perawatan musik, disupport, didukung dalam pelayanan yang ada. Itu adalah melimpahkan ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Ya, kalau engkau jemaat yang ada, Bapak Ibu saudara bisa berbagi kasih, ya, melalui pelayanan kasih, melalui pemberian-pemberian yang berkenan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih tahu kapan ada sukacita di sorga? Kita mencatat, menulis, ya, akan ada sukacita saat ada satu jiwa yang bertobat dari dosanya. Kalau saudara bisa memberi pemberian yang terbaik untuk pelayanan misi, itu adalah hal yang indah. Ladang misi adalah pekerjaan Tuhan yang investasi yang subur, dalam investasi yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, kita membaca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih, ucapan syukur kita bisa mengucap syukur melalui kita menerima tubuh dan darah Tuhan, ya. Waktu malam sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib untuk memikul dosa dunia, untuk memikul dosa saya dan dosa saudara, dia melakukan perjamuan malam bersama murid-murid yang ada. Dia katakan bahwa roti, dia mengucap syukur atas roti dan cawan tersebut, ya. Kalau kita menerima perjamuan, kita harus menerima dengan penuh syukur. Saudara jangan katakan lagi, perjamuan lagi nggak usah, nggak perlu. Jangan, saudara, ya. Tubuh roti itu melambangkan tubuh Tuhan. Cawan itu, anggur itu melambangkan darah Yesus. Saudara, umat Israel saat malam kedatangan malaikat maut dengan di ambang pintunya, dengan di kedua sisi ambang tiang pintunya itu ada darah, maka malaikat maut tidak masuk. Kalau kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita percaya ada proteksi, ada perlindungan yang Tuhan berikan, ada perlingkupan dari Tuhan yang Tuhan kerjakan, sehingga
hal-hal yang menakutkan itu tidak akan menimpa kita, karena Tuhan yang melindungi. Ucapan syukur saat kita menerima perjamuan kudus. Engkau memperingati aku, ya kata Tuhan. Setiap kali kamu meminumnya, engkau menjadi peringatan akan aku. Ya, setiap kali engkau memakan roti tubuh Tuhan, itu mengingat akan aku. Biarlah dalam pikiran kita, dalam benak kita mengingat kebaikan Tuhan. Dia yang sudah tergantung di atas kayu salib, tubuhnya yang sudah terpecah, ya, menjadi kesembuhan bagi kita. Melalui luka-luka Yesus, melalui bibir Yesus, kita yang sakit saat ini, saudara yang sakit dimanapun penyakitmu, percaya engkau menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus melambangkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, itu yang akan menjadi kesembuhan bagi engkau, menjadi kesehatan buat engkau, menjadi perlindungan buat engkau. Ya, kita menikmati perjamuan asa yang kudus, menikmati perjamuan Tuhan, kita dengan penuh ucapan syukur, percaya, beriman bahwa itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah pandemi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.